Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Desi Desu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ragam hias yang diterapkan ke tekstil. Sekarang kita akan membahasnya, yaitu ragam hias yang diterapkan di bahan kayu. Jadi setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Coba kalian lihat di sekitarmu, adakah benda kayu yang memiliki ukiran-ukiran ragam hias? Nah, kemudian ada fungsi ragam hias, itu tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika saja, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, melukis ya, atau bisa dari gabungan keduanya. Ini ada beberapa gambar contoh penerapan ragam hias pada kayu. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar atau disketsa itu, kemudian diberi warna. Penerapan ragam hias kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara diberi warna dan digambar seperti ini ya. Ini contoh tameng dari Papua dan topeng dari Jogja. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau gabungan dari keduanya. Mengukir di sini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Gambar di samping merupakan contoh hasil dari mengukir ya, seperti ini. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utamanya itu ada dua, yaitu pahat dan pemukul. Nah, yang dipegang ini adalah pemukulnya, lalu ini pahatnya. Nah, ini pahatnya, ini pemukulnya. Pahat. Nah, ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Ini contoh-contoh pahatnya. Yang pertama itu pahat kuku atau pahat penguku. Nah, bentuknya ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung dan cekung. Yang kedua ada pahat lurus atau pahat penyilat, itu berbentuk lurus ya. Terus fungsinya untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat sasaran dan membuat siku-siku tepi ukuran dengan dasaran.
Yang kedua yaitu pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya itu lurus dan berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Nah, yang ketiga itu pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya itu melengkung belahan setengah bulatan. Fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Kemudian yang terakhir yaitu pahat miring atau pahat pengot. Itu bentuk mata pahatnya berbentuk miring, meruncing dan tajam sebelah. Fungsinya untuk membersihkan pada sudut-sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari bahan kayu, meskipun ada juga yang menggunakan bahan palu besi dan batu. Ini contoh pemukul yang kayu ya, seperti yang digunakan oleh bapak-bapak tadi di gambar sebelumnya. Menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Kayu banyak jenisnya. Ada kayu yang memiliki serat halus dan ada yang kasar. Mengukir kayu harus memperlihatkan alur seratnya. Nah, sebelum kayu diukir, terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kamu harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Lalu yang kedua memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Yang ketiga membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Dan yang keempat memberikan warna pada hasil gambar. Lalu cara yang kedua yaitu bisa melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Ini adalah contoh-contoh gambar ragam hias pada kayu yang dikerjakan oleh siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Depok. Berikut adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan alat melukis seperti cat akrilik, kuas, dan palet. Yang kedua menyiapkan bahan kayu, papan kayu. Kalian bisa menggunakan talenan ya. Itu banyak di pasaran, bisa kalian beli. Lalu yang ketiga membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Seperti biasa, sebelum kita memulai menggambar di bendanya langsung, sebaiknya kita membuat sketsanya terlebih dahulu, agar ketika kita memindahkan gambar dari pikiran kita itu ada visualnya dulu, yaitu dari sketsa yang di kertas, kemudian kita pindahkan sketsa itu ke atas bahan kayu. Nah, yang keempat ini memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu ya. Lalu yang kelima menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias. Dan yang keenam memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Tujuannya itu supaya gambarnya itu lebih awet. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.